Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, pada pelajaran hari ini kita masih melanjutkan tema A, yaitu subtema 1. Kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Sebelum mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, menentukan ide pokok dari bacaan. Yang kedua, menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, mendiskusikan contoh perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggal. Dan yang terakhir, membuat peta Indonesia. Untuk yang pertama, menentukan ide pokok dengan mengolah informasi teks. Kemarin kita sudah belajar tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu dapat diperoleh dengan membaca setiap paragraf dengan seksama. Keseluruhan paragraf mengandung suatu ide pokok. Jadi saat kita membaca, kita harus membacanya dengan pelan-pelan karena setiap paragrafnya akan mengandung suatu ide pokok. Dengan demikian, informasi-informasi dalam paragraf tersebut dapat mewakili ide pokok paragraf. Nah, di setiap paragraf ada informasi-informasinya. Nah, informasi tersebut dapat menjadi ide pokok dalam paragraf tersebut. Nah, sekarang coba tentukan ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, kita baca bersama-sama ya teks berikut ini. Tortikolis merupakan kelainan atau gangguan otot yang biasanya terjadi pada leher. Berbeda dengan salah bantal, tortikolis dapat diderita oleh manusia bahkan sejak bayi atau anak-anak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi abnormal saat kehamilan. Kemudian paragraf kedua, kelainan otot ini sulit dideteksi pada bayi. Salah satu gejala tortikolis yang dapat ditandai adalah anak selalu memposisikan kepalanya miring dan menangis jika kepalanya diposisikan dengan benar. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokoknya? Yang pertama, kita harus menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Setelah kita baca dengan seksama, kita baca pelan-pelan, kita tentukan kalimat utamanya. Pada paragraf pertama, kalimat utamanya yang mana? Kalimat utamanya adalah tortikolis merupakan kelainan atau gangguan otot yang biasanya terjadi pada leher. Jadi, kalimat utamanya adalah yang ini. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah tortikolis merupakan gangguan otot yang biasa terjadi pada leher. Nah, jadi ide pokok itu diambil dari kalimat utama, bukan dari kalimat penjelas. Kalau seperti ini, berarti kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, sedangkan kalimat penjelasnya itu adalah kalimat kedua dan ketiga. Nah, kemarin saat memeriksa jawaban dari soal latihan masih banyak yang ide pokoknya salah. Jadi ide pokoknya kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, tetapi ide pokoknya diambil dari kalimat yang kedua atau yang ketiga. Nah, itu salah. Kalau kita menentukan kalimat utamanya di kalimat pertama, maka ide pokoknya juga harus diambil dari kalimat pertama. Jadi inti dari kalimat pertama ini, informasi yang terdapat pada kalimat utama itu apa? Nah, itu bisa kita jadikan
menjadi ide pokok. Jadi ide pokok paragraf pertama adalah tortikolis merupakan gangguan otot yang biasa terjadi pada leher. Nah, kemudian paragraf kedua, tentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kelainan otot ini sulit dideteksi pada bayi. Pada paragraf kedua, maka kalimat utamanya adalah kelainan otot ini sulit dideteksi pada bayi. Kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama ini apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah kelainan otot sulit dideteksi pada bayi. Nah, kemudian kita masuk ke Pancasila. Kita ingat kembali ya, pelajaran sebelumnya Pancasila. Pancasila yang pertama lambangnya adalah bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua gambarnya adalah rantai, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga lambangnya adalah pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima gambarnya adalah padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maksudnya adalah bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran dari agamanya masing-masing. Maka contoh kegiatan sehari-harinya apa? Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian contohnya menjalankan perintah agama yang dianut atau diyakini. Kemudian tidak mencela agama yang dianut oleh orang lain. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adalah bangsa Indonesia akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Rakyat Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan apapun. Nah, contoh kegiatannya adalah menghormati hak orang lain, bersikap adil kepada orang lain, tidak membeda-bedakan derajat orang lain. Kemudian sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia maksudnya adalah bangsa Indonesia bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Nah, contohnya dalam kegiatan sehari-hari adalah bermain dengan semua teman, bekerja sama tanpa membeda-bedakan, dan membantu teman tanpa membeda-bedakan. Nah, kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya adalah bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, serta kedudukan yang sama dalam sebuah pemerintahan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Nah, contoh dalam kegiatan sehari-harinya yaitu mendengarkan pendapat kakak atau adik dan tidak memaksakan kehendak sendiri, melakukan musyawarah untuk menentukan ketua kelas, dan tidak menyela teman yang sedang menyampaikan pendapatnya. Kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajibannya, serta harus menghormati hak orang lain. Nah, contohnya adalah mengadakan acara bakti sosial, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, misalnya korban bencana alam dan orang yang kurang mampu, dan yang terakhir adalah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.
Nah, kemudian dalam kegiatan sehari-hari yang mencerminkan Pancasila, terdapat kegiatan gotong royong dan musyawarah. Apa itu kegiatan gotong royong dan musyawarah? Gotong royong memiliki arti persatuan dan saling tolong-menolong. Sedangkan musyawarah adalah suatu usaha bersama yang diiringi oleh sikap rendah hati untuk memecahkan suatu masalah. Nah, arti dari gotong royong dan musyawarah ini dapat kalian tulis di halaman 24. Di Ayo Berdiskusi nomor 1 dan 2 ada pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan gotong royong dan musyawarah. Nah, ini bisa kalian tulis di bagian tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Fungsinya ada 4. Yang pertama, sebagai ideologi negara. Ideologi negara adalah kumpulan ide-ide dasar atau gagasan yang sifatnya sistematis. Kemudian yang kedua, sebagai dasar negara. Dasar negara adalah pandangan hidup suatu bangsa. Kemudian yang ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah pendapat yang dijadikan hidup suatu bangsa. Kemudian yang keempat, kepribadian bangsa. Wujud nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dari Pancasila yaitu persatuan. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa yang kamu ketahui tentang peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui sebuah sistem pada proyeksi. Nah, apakah kalian pernah melihat peta? Di mana kalian pernah melihatnya? Nah, peta bisa kita lihat di buku peta atau dinamakan dengan atlas, buku atlas. Kemudian sering kita lihat juga di undangan pernikahan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang peta kondisi geografis tempat tinggal. Peta tempat tinggal berarti sebuah gambar yang menunjukkan ciri geografis tempat tinggal kita. Jadi ini adalah sebuah peta yang menunjukkan gambar. Gambarnya ciri-ciri geografis tempat tinggal kita. Nah, apa gunanya peta tempat tinggal? Jika ada teman yang ingin main ke rumah, kita bisa memberinya peta tempat tinggal agar mereka tidak tersesat. Selain itu, kita bisa membantu orang lain yang menanyakan alamat di sekitar tempat tinggal kita. Oleh karena itu, kita harus paham letak geografis tempat tinggal kita. Nah, dalam peta harus tertera dengan jelas semua bentuk kenampakan buatan yang ada di sekitar daerah tempat tinggalmu. Misalnya seperti sekolah, jembatan, pasar, dan ruko-ruko. Jadi harus digambarkan dengan jelas. Misalnya di sebelah rumah ada sekolah, maka sekolahnya harus digambar. Kemudian ada juga pasar, pasarnya harus digambar. Kalau rumah-rumah yang kecil tidak usah digambar. Kalau rumah-rumah tetangga tidak usah digambar, tapi hanya patokan-patokannya saja. Jadi bangunan-bangunan yang besar dan permanen. Kemudian kenampakan alam juga harus dapat terlihat. Misalnya seperti ada hutan, ada sungai, danau, dan waduk, itu harus kita gambarkan juga. Nah, di sini Ibu ada contoh peta daerah tempat tinggal rumah Ani. Nah, ini adalah peta rumah Ani. Di sini ada rumah Ani. Maka Ani di sini menggambarkan kantor polisi, ada juga pasar gede, ada rumah sakit, ada lapangan, ada bank swadaya, dan ada SDN Cemara. Nah, kemudian membuat peta Indonesia. Kita akan belajar membuat peta Indonesia. Namun untuk membuat peta Indonesia itu mungkin agak sulit. Jadi kali ini kita hanya mengenalnya. Peta merupakan gambaran lukisan permukaan bumi dalam bentuk datar. Nah, dari peta kita bisa mengetahui letak suatu tempat, jarak, ketinggian suatu daerah, penyebaran sumber daya alam, serta pembagian waktu. Jadi di peta nanti ada
bagian ada tanda-tandanya, seperti ketinggian suatu daerah nanti ada yang misalnya laut, kedalaman laut ada yang gambar, ada yang warnanya biru muda, ada yang warnanya biru tua. Kemudian ada pembagian waktunya juga, seperti waktu di Jakarta berbeda dengan waktu yang ada saat kita di Bali misalnya. Nah, kemudian peta biasanya menggunakan skala tertentu. Skala menunjukkan perbandingan antar jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Contohnya, pada peta skalanya 1:200.000. Jadi biasanya di peta di sampingnya ada tulisan skalanya. Nah, di sini contohnya 1:200.000. Artinya 1 cm pada peta sama dengan 200.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan soal latihan. Ayo berlatih halaman 27 nomor 1 dan 2. Nah, untuk soal latihannya, seperti kemarin paling lambat dikumpulkan pukul 3 sore. Nah, kemudian ada juga tugas khusus. Tugas khususnya yaitu membuat peta daerah tempat tinggal. Petanya tidak usah besar-besar, hanya yang di sekitar tempat tinggal saja. Nah, kemudian dibuatnya bisa di kertas gambar, kemudian kalian warnai juga agar petanya terlihat lebih bagus. Nah, untuk tugas khususnya, kapan dikumpulkan? Tugas khususnya akan Ibu tunggu sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis pukul 3 sore. Kalau soal latihannya dikumpulkan hari ini juga pukul 3 sore, sedangkan untuk tugas khususnya dikumpulkan hari Kamis pukul 3 sore. Nah, selesai sudah pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih telah menyimak dan mempelajari video pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.